Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas I1 akan mempresentasikan mengenai progres dari proyek UTS kami dengan paper yang berjudul Visual Exploratory Data Analysis of the COVID-19 Pandemic in Nigeria 2 years after the outbreak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Memorius Sabana dengan NIM akhir 007 dan partner saya Kevin Nathaniel Christian dengan NIM akhir 038. Pertama, permasalahan ini hadir ketika tanggal 31 Desember 2019 bahwa WHO mengumumkan kasus penyakit yang mirip dengan pneumonia di Wuhan. Nah, kasus ini terjadi hingga akhir Januari 2020 yang terdiri dari 9.000 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di China. Nah, COVID-19 ini kemudian menyebar secara global dan menyebabkan banyak gangguan, termasuk lockdown di beberapa wilayah dan terjadilah krisis kesehatan. Nah, di Nigeria sendiri, NCDC menjadi lembaga yang menangani dalam kasus tersebut, sehingga dia bekerja sama dengan pemerintah untuk mengordinasi respon publik secara nasional melalui pusat operasi darurat. Nah, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menampilkan tren COVID-19 di Nigeria secara visual di rentang 28 Februari 2020 hingga 19 Juli 2022. Serta di sini akan mendemonstrasikan mengenai efektivitas teknik dan alat analisis big data terkini serta mengidentifikasi wawasan tambahan dari data yang dianalisis. Oke, next. Untuk berikutnya sendiri ada literatur review. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan penggunaan EDA atau Exploratory Data Analysis untuk mengungkapkan tren dan alasan di berbagai bidang. Jadi penelitian sebelumnya sendiri terdapat 4. Yang pertama adalah Lin di tahun 2020 menggunakan EDA untuk menganalisis tweet tentang crowdfunding di Twitter. Setelah itu ada Indra Kumari di tahun 2020 untuk memprediksi faktor risiko penyakit jantung dengan analisis prediktif. Setelah itu ada Saini menganalisis data COVID-19 global terkait angka kasus dan kematian. Dan yang terakhir ada Tumors di tahun 2020 juga yang mengeksplorasi dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas intelektual menggunakan teknik text mining. Baik, untuk metodologi penelitian pada paper ini, di sini ada dataset yang diambil. Jadi ini sebelah kanan sebelumnya ada flowchart-nya, di mana yang pertama adalah mencari data dari NCDC website. Nah, kemudian untuk datasetnya sendiri yang digunakan itu mencatat kasus COVID-19 di seluruh Nigeria dari 28 Februari 2020 hingga 19 Juli 2022. Nah, di sini dari dataset tersebut terdapat 7 variabel, yaitu ada state, yaitu nama-nama negara bagian di Nigeria, kemudian ada jumlah kasus yang dikonfirmasi, ada kasus yang aktif, ada jumlah pasien yang pulih, kemudian jumlah kematian terkait COVID-19, kemudian ada koordinat geografis negara bagian, yaitu dari latitude dan longitude-nya. Setelah itu, langkah selanjutnya setelah mengumpulkan dataset tersebut adalah eh, memasukkan data itu ke Excel dan kemudian mengecek apakah data tersebut itu sudah clean atau belum. Kemudian kalau sudah clean atau belum, kita melakukan proses selanjutnya, yaitu ada membersihkan data, kemudian memproses data tersebut, serta di sini akan menggunakan Python untuk memformasikan IDE-nya, kemudian setelah itu baru divisualisasikan di Tableau. Untuk yang berikutnya yaitu data preprocessing and cleaning menggunakan Microsoft Excel dan Python. Jadi langkah yang berikutnya dilakukan adalah pemeriksaan awal data, dimulai dari menghapus spasi kosong, menghapus informasi yang salah atau usah, menghilangkan duplikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memperbaiki tanggal. Setelah itu dilakukan pemeriksaan data dengan Python, menggunakan EDA. Jadi yang pertama adalah memeriksa struktur tipe data, menangani nilai yang hilang dengan imputasi atau teknik yang lain, menyediakan ringkasan statistik data, menghilangkan korelasi antar kolom, dan memeriksa outlier. Yang berikutnya di sini ada keunggulan dari Tableau sendiri. Yang pertama memungkinkan manipulasi data secara visual dan real time, menemukan pola, wawasan tersembunyi, dan hubungan antar variabel.
menghubungkan berbagai sumber data tanpa perlu pengalaman pemrograman, antarmuka drag and drop yang user friendly. Jadi Tableau sendiri sangat mempermudah eksplorasi tampilan data dengan memilih format dasar atau menambahkan dimensi visual seperti warna, bentuk, dan ukuran. Pengguna juga bisa membuat dashboard atau cerita lengkap dengan alat anotasi dan filter untuk menampilkan hasil akhir. Nah, ini result dari paper ini, di mana dalam melakukan exploratory data analysis pada dataset yang digunakan. Nah, hal tersebut menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama ini ada berapa total kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Nigeria hingga saat ini. Nah, hingga 19 Juli 2022 itu terdapat 259.000 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Nigeria. Nah, dari visualisasi map ini dapat diketahui bahwa di Lagos, FCT, dan Rivers ini ada 3 negara bagian yang kasus terkonfirmasinya tertinggi di antara negara bagian yang lain. Sementara di Kebbi, Zamfara, dan Kogi ini ada 3 negara bagian dengan kasus terkonfirmasi terendah di Nigeria. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, berapa banyak orang yang telah sembuh dan dipulangkan? Berdasar data, hingga 19 Juli 2022, terdapat 5.378 kasus aktif COVID-19 di Nigeria, dengan menunjukkan negara bagian yang kasus aktifnya tertinggi, dan menunjukkan kasus aktif yang memiliki 0 di kasus aktif COVID-19. Dan ini merupakan visualisasi datanya. Oke, selain itu, dari visualisasi ini kami juga telah mencoba dengan Tableau, yang tadi sebelumnya ada visualisasi map. Ini kami juga sudah membuat dari tooltip keterangan apabila kita select dari salah satu negara bagiannya. Ini ada nama negara bagian dan jumlah kasus yang terkonfirmasi. Kemudian yang kedua, tadi ada kami memvisualisasikannya dengan line chart berdasarkan paper yang ada. Oke, selanjutnya. Untuk yang berikutnya sendiri, berapa banyak dari kasus ini yang saat ini aktif? Jadi, hingga 19 Juli 2022, sebanyak 250.485 orang di Nigeria telah sembuh dari COVID dan dipulangkan. Jadi, dari data yang menunjukkan bahwa eh, 3 negara bagian tersebut adalah Lagos, FCT, dan Rivers adalah 3 negara bagian dengan jumlah sembuh tertinggi, sementara Kebbi, Zamfara, dan Kogi memiliki jumlah sembuh yang sedikit. Namun hal ini juga dapat disebabkan oleh kasus terkonfirmasi yang lebih sedikit di daerah tersebut. Next. Dan untuk yang berikutnya adalah visualisasi yang menjawab pertanyaan berapa total jumlah kematian terkait COVID-19 di Nigeria. Jadi hingga 19 Juli 2022, di Nigeria sendiri telah mencatat 3.144 kematian terkait COVID-19 dengan 3 negara bagian dengan kematian tertinggi adalah Lagos, Edo, dan FCT, sementara 3 terendah yaitu Yobe, Zamfara, dan Kogi. Next. Nah, dan ini adalah dashboard dari 4 visualisasi sebelumnya yang telah digabungkan. Dan berikutnya adalah di tabel sendiri. Untuk yang pertama, nah di sini ada dashboardnya. Di sini kami sudah menambahkan satu visualisasi baru, yaitu di sini menjawab pertanyaan, yaitu berapa perbandingan antara kasus yang terkonfirmasi dengan kasus yang aktif pada 10 negara bagian teratas. Di sini 10 negaranya terdapat Lagos, FCT, Rivers, dan lain-lain hingga terakhir Niger. Nah, dan di sini sudah menambahkan ke dalam dashboard sehingga yang di dalam dashboard sendiri terdapat 5 total visualisasi. Ya. Dan untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi jumlah kematian pada kasus positif terkonfirmasi penting untuk melacak dampak COVID-19. Meskipun COVID-19 sangat menular,
namanya kurang mematikan dibandingkan dengan virus lain. Tingkat pemulihan yang tinggi dan kasus aktif rendah berkat langkah penanganan dan vaksinasi. Namun dengan populasi lanjut usia dan kelompok rentan lainnya penting untuk tetap waspada dan ikuti langkah pencegahan. Penelitian saat ini sangat bergantung pada data. Paper ini majikan visual EDA tentang pandemi COVID-19 di Nigeria dari 28 Februari 2020 hingga 19 Juli 2022 menggunakan Excel, Python, dan Tableau. Hasilnya menunjukkan efektivitas alat analitik dalam memproses data dan majikan wawasan berfungsi sebagai snapshot untuk penelitian masa depan. Baik, ini merupakan sumber dari paper yang telah kami ambil. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.